Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fazria Hayati dari kelas STR 1B dengan NIM P2790412401 ingin menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada wanita dan laki-laki. Terima kasih. Organ reproduksi wanita bagian luar memiliki peran penting dalam sistem reproduksi, terutama sebagai pelindung organ dalam dan sebagai jalan masuk sperma. Yang pertama adalah labia mayora. Fungsinya melindungi organ reproduksi bagian dalam dari gesekan, kotoran, dan infeksi, serta mengatur suhu agar tetap optimal untuk pertumbuhan bakteri baik. Yang kedua adalah labia minora. Fungsinya melindungi pembukaan vagina dan uretra atau saluran kencing dan mengandung banyak ujung saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang ketiga ada klitoris. Fungsinya organ yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Yang keempat ada kelenjar Bartholin. Fungsinya menghasilkan lendir yang berfungsi melumasi vagina saat berhubungan seksual. Yang kelima ada hymen. Membran tipis yang sebagian atau seluruhnya menutupi pembukaan vagina. Perlu diingat bahwa hymen tidak dapat robek karena berhubungan seksual saja, bisa jadi karena jatuh dari bersepeda. Yang keenam ada lubang vagina. Sebagai jalan masuk sperma menuju rahim, sebagai jalan keluar darah menstruasi, dan sebagai jalan lahir bayi. Nah, organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon-hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini berperan dalam perkembangan seksual sekunder, siklus menstruasi, dan kehamilan. Yang kedua ada tuba falopi. Fungsinya saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Setelah terjadi pembuahan zigot, hasil pembuahan akan bergerak menuju rahim. Yang ketiga ada rahim atau uterus. Organ yang berbentuk seperti buah pir yang terletak di dalam rongga panggul rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Dinding rahim terdiri dari lapisan otot yang kuat dan lapisan dalam atau endometrium yang menebal setiap bulan untuk mempersiapkan kemungkinan implantasi zigot. Jika tidak terjadi pembuahan, lapisan endometrium akan luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk menstruasi. Yang keempat ada leher rahim atau cervix. Fungsinya, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Cervix berfungsi sebagai penghalang masuknya bakteri ke dalam rahim dan sebagai saluran keluar darah menstruasi. Selama persalinan serviks akan membuka untuk memungkinkan bayi keluar. Yang kelima ada vagina. Organ berbentuk tabung yang menghubungkan serviks dengan vulva atau organ reproduksi luar. Vagina berfungsi sebagai saluran lahir, tempat masuknya sperma, dan saluran keluar darah menstruasi. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada laki-laki atau pria. Pada bagian dalam terdiri atas testis. Produksi sperma di dalam tubulus seminiferus yang terdapat di testis, sel sperma diproduksi. Kemudian produksi hormon testosteron. Hormon ini berperan penting dalam perkembangan ciri-ciri seks sekunder pria, seperti tumbuhnya rambut wajah, suara yang membesar, dan perkembangan otot. Yang kedua ada epididymis. Fungsinya untuk penyimpanan sperma. Sperma yang baru diproduksi akan disimpan sementara di epididymis untuk matang dan menjadi lebih motil atau dapat bergerak. Kemudian, transportasi sperma. Sperma yang sudah matang akan diangkut menuju vas deferens. Yang ketiga ada vas deferens. Fungsinya untuk saluran sperma. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Yang keempat ada kelenjar vesicula seminalis. Fungsinya
Untuk produksi cairan semen, kelenjar ini menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa atau gula yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. Cairan ini juga mengandung prostaglandin yang membantu pergerakan sperma menuju ovum. Yang kelima ada kelenjar prostat. Fungsinya, produksi cairan semen kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basah, alkalis, yang berfungsi untuk menetralkan keasaman saluran reproduksi wanita, sehingga sperma dapat bertahan hidup lebih lama. Yang keenam ada kelenjar bulbourethral atau Cowper. Fungsinya untuk produksi cairan praejakulasi atau kelenjar ini menghasilkan cairan yang keluar sebelum ejakulasi. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan sisa-sisa urin yang bersifat asam. Nah, pada bagian luar itu ada penis. Terdiri dari batang penis, kepala penis atau glans, dan uretra yang melaluinya. Fungsinya, untuk organ ini memiliki dua fungsi. Yang utama yaitu sebagai saluran keluar urin dan sebagai organ kopulasi, organ yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua ada skrotum, terdiri dari kulit yang longgar dan berotot. Fungsinya, skrotum sebagai kantong pelindung testis dan mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk produksi sperma. Suhu yang ideal untuk produksi sperma sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Yang ketiga ada testis, terletak di dalam skrotum dan berbentuk oval. Fungsinya untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testosteron berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder pria, seperti suara yang membesar, tumbuhnya rambut, wajah, dan tubuh, serta perkembangan otot. Terima kasih.